Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bayu Pamungkas, panggilannya Bayu, adalah owner dari Batik Prabu Seno. Kita berdiri dari tahun 2020 sejak pandemi gitu ya. Dulu awal berdiri terinspirasi dari banyak usaha yang kita lakukan. Akhirnya kita berpikir untuk membuat usaha yang bagaimana perusahaan atau usaha itu bisa sustainable atau jangka panjang, profitable, dan juga grow gitu ya. Jadi akhirnya dulu yang awalnya kita hanya jualan fashion, jualan batik, akhirnya kita belajar untuk membuat sebuah brand dan belajar untuk membuat sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa berjangka panjang, terus bagaimana perusahaan itu bisa profit, dan juga bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh gitu ya. Bertumbuh baik asetnya, bertumbuh baik SDM-nya, bagaimana teman-teman yang ada di Batik Prabu Seno itu juga bertumbuh secara pengetahuan dan pengalamannya itu. Awal dulu kita di 2020 itu sebelum pandemi, sejak 2018-2019 itu kita jualan online fashion, dan mulai batik 2020 kita awalnya online, dan sampai dengan kita buat Batik Prabu Seno itu juga awalnya online melalui sosmed, Instagram, Facebook, dan juga melalui marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, dan semuanya tuh. Dan berawal dari online itu kita 2022 Oktober kita mulai membangun offline karena pandemi sudah berakhir. Kita mencoba untuk offline membuka toko di Jalan Rajiman nomor 395 di Kota Solo. Jadi produk dari Batik Prabu Seno itu mulai dari kain batik printing maupun kain batik cap, terus ada juga yang berupa baju, kemeja cowok panjang pendek, dan juga baju tunik untuk wanita gitu ya. Jadi memang segmentasi kita Batik Prabu Seno adalah batik untuk kerja gitu. Jadi batik untuk orang yang muda, karena kita kemarin melihat pasar batik dan banyak pemain-pemain batik yang sudah lama, dan akhirnya kita mensegmentasikan diri, memposisikan diri, positioning diri untuk Batik Prabu Seno adalah batik kerja. Jadi kita produk-produknya adalah kemeja batik dan batik tunik yang cocok untuk kerja gitu. Jadi dulu kita mengawali Batik Prabu Seno itu hanya berdua, saya dan istri, dan akhirnya dulu kita dari mulai posting, terus balesi chat, terus ngirim ke ekspedisi itu hanya berdua, dan akhirnya alhamdulillah kita berkembang, kita nambah tim, nambah yang bantu packing, nambah yang bantu balesi chat, nambah yang bantu upload. Dan akhirnya sekarang di tahun 2023 ini kita sudah berkembang menjadi total ada 25 orang. Jadi kita memang mencoba bertransformasi dari hanya jualan online, kita bertransformasi menjadi sebuah perusahaan. Kita juga belajar bagaimana memanage SDM, kita membagi dengan bagian operasional, bagian marketing, dan bagian keuangan, dan total dari teman-teman yang ada di Batik Prabu Seno yang membantu dari semuanya itu ada 25-an orang gitu. Suka duka dalam menjalani bisnis ini. Jadi memang dulu sejak kuliah sudah bertekad untuk tidak mencari kerjaan, tapi
sudah bertekad untuk membuat usaha dan bertekad untuk membuat lowongan kerja. Jadi dukanya mungkin ya memang sudah semangat atau passion dari awal untuk bagaimana caranya untuk usaha gitu ya, dan akhirnya halangan-halangan, rintangan yang mungkin banyak diceritakan orang-orang, usaha itu berat, usaha itu membutuhkan waktu 7 hari 24 jam dan sebagainya, akhirnya tidak terasa gitu ya, tidak terasa. Dulu kalau pas awal-awal sering sekali kita pulang pagi, terus pas puasa itu kita packing sampai rumah baru sahur, baru sampai rumah, dan pagi kita berangkat lagi. Itu ya akhirnya bukan menjadi duka, tapi ya itu menjadi sebuah cerita aja. Jadi meskipun banyak gitu ya kalau diceritakan halangan, tantangan dan rintangannya, akhirnya ya kita bisa melewatinya gitu. Dan sukanya kalau sekarang adalah kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama untuk saya dan keluarga, dan juga untuk teman-teman tim Prabu Seno, dan juga untuk supplier Batik Prabu Seno. Jadi memang Batik Prabu Seno ini adalah konsepnya kita kolaborasi ya, kolaborasi dari mulai yang menjual, mulai dari yang jualan, kita banyak sekali mitra dan reseller, dan juga kita sebagai Batik Prabu Seno sendiri di internal, dan juga suplainya dari pengrajin dan dari penjahit dan sebagainya itu. Sukanya gitu, kita bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang gitu ya. Dukanya ya mungkin kalau omset sedang turun, terus pasar sedang sepi gitu ya, kita sedikit sedih. Tapi ya kesedihan itu bagaimana caranya kita bisa keluar dari situ gitu. Jadi kalau kita sedang down, kita sedang turun, biasanya saya banyak ngopi, banyak merenung, mencari inspirasi, mencari jalan keluar gitu ya. Ya akhirnya kita kalau usaha, dan saya banyak belajar itu, memang mindset saya ketika beralih dari jualan online ke mendirikan sebuah perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan ini bisa berjangka panjang gitu. Jadi ketika omset sedang turun, yang saya amankan pertama kali adalah cash flow. Terus yang kedua, ketika cash flow sudah jalan, saya banyak ngopi itu banyak silaturahim gitu, silaturahim, mencari ide-ide, mencari jalan keluar, supaya menemukan inspirasi jalan keluar yang lain gitu. Ya intinya kalau jadi pengusaha itu 1 ditambah 1 tidak mesti 2 gitu. 1 ditambah 1 bisa saja malah hilang semua. 1 ditambah 1 tetap 1, atau 1 ditambah 1 bisa jadi juga banyak gitu. Jadi memang dunia usaha itu adalah bukan dunia kepastian gitu ya. Jadi kita harus siap antara keberhasilannya dan kegagalannya gitu. Keberhasilannya itu maksudnya ketika kita tiba-tiba berhasil, ya jangan langsung seneng terus foya-foya. Terus kalau ketika lagi down, ya jangan sampai kita istilahnya ya benar-benar down terus putus asa gitu ya. Istilahnya berhenti beristirahat boleh, tapi jangan sampai berhenti untuk selamanya gitu. Ya, jadi bagi teman-teman penonton YouTube Sena Media, jadi ketika membutuhkan atau ingin membeli batik, bisa ke Batik Prabu Seno. Kita sudah ada offline-nya sekarang dan juga online-nya gitu ya. Dan kalau mau untuk membeli secara online, kita ada di semua platform, di marketplace, Shopee, Tokopedia. Ininya adalah Batik Prabu Seno, dan di Instagram kita juga Batik Prabu Seno, di Facebook juga kita ada di Batik Prabu Seno. Dan di offline kalau ada yang di Solo atau Solo Raya atau Jawa Tengah, bisa mampir ke Jalan Dr. Rajiman nomor 395, dan ini adalah offline kita pertama. Dan doakan Batik Prabu Seno hadir di semua kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Jadi
kita ingin memudahkan, mendekatkan teman-teman yang ingin membeli batik secara offline biar semakin yakin gitu ya, karena juga masih banyak masyarakat yang habitnya itu masih kalau nggak megang langsung barangnya tidak puas gitu ya. Jadi inovasi kita ke depan adalah kita bisa membuka cabang-cabang batik Prabu Seno di seluruh kota di Indonesia. Itu dari saya, Mas Bayu, dari owner Batik Prabu Seno. Terima kasih untuk kesempatan dari Sena Media yang telah hadir ke sini untuk apa nama segmennya ini, Grebek Bisnis ya, Grebek Bisnis atau apa nanti segmennya. Ya semoga nanti hadirnya Batik Prabu Seno di Sena Media bisa berkolaborasi atau sama-sama simbiosis mutualisme, dan kita penjualan dan omsetnya juga semakin naik karena dibantu untuk promosi di Sena Media. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.